Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang hidrologi yang merupakan tugas UTS juga, dengan saya sendiri Rafindol Absori Huda dengan NPM 2415052032. Di sini saya bakal menjelaskan 5 poin penting atau 5 soal dengan cara sederhana. Semoga pendengar dan penyimak bisa dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasan pertama. Soal pertama, peran hidrologi dalam pengelolaan sumber daya air. Air tanah merupakan sumber daya air yang sangat vital dalam kehidupan manusia, terutama di daerah yang kekurangan air permukaan. Kondisi geologi atau suatu daerah sangat mempengaruhi keberadaan. Jadi air ini sangat penting ya bagi kehidupan manusia ini, karena contoh kecil aja kenapa air ini bisa penting. Menjadi kebutuhan pokok juga untuk manusia. Manusia tidak dapat air putih lebih kurang dari 3 hari, sedangkan manusia misalkan tidak makan sampai hal ini juga menandakan bahwa manusia itu sangat butuh air ya. Bisa juga untuk kebutuhan lain, untuk bersih-bersih segala macam. Pokoknya air ini sangat penting bagi kehidupan masyarakat, juga untuk kehidupan, untuk ekosistem tumbuhan segala macam, itu semua membutuhkan air. Nah, apabila air di permukaan itu jarang atau susah ditemui, itu bakal menjadi suatu musibah atau bencana bagi daerah tersebut. Jadi kondisi geologi suatu daerah sangat mempengaruhi keberadaan dari air tersebut. Jadi semisal daerah ketinggian atau di kaki gunung itu biasanya dia lebih banyak air dibandingkan seperti daerah gurun di Afrika, di Sahara, atau yang ada di Australia. Itu susah sekali karena air tidak berada di permukaan, seperti itu. Terus juga ketika di daerah tersebut jarang hujan atau di bagian gersang, di permukaan yang gersang seperti gurun dan lain-lain, itu dia tidak memiliki sumur resapan atau sumur tampung yang biasa disebut oleh warga-warga itu sumur tampung. Jadi kalau misalnya dia gurun itu kan berpasir tuh, litologi batuannya pasiran gitu. Nah, jadi air itu gampang meresap, jadi tidak ada yang ditampung gitu. Jadi susah untuk air itu dapat menetap di suatu daerah tersebut. Kuantitas dan kualitas air tanah, faktor-faktor dan jenis batuan, struktur geologi, litologi, dan serta morfologi menentukan kemampuan batuan untuk menyimpan dan meloloskan air. Ya betul ya, jadi tidak semua itu batuan dapat meloloskan air dan menyimpan air, karena kan ada juga batuan itu yang masif, tidak berpori atau tidak berlubang atau tidak dapat mengalirkan air. Kalau masif itu dia lebih ke padat, permukaannya rata sehingga tidak dapat menampung air. Sedangkan kalau ada jenis batuan lain seperti apa ya, seperti batuan gamping atau yang lain-lain, itu dia dapat menampung air. Karena apa? Karena memiliki rongga-rongga. Biasanya batuan sedimen yang masih berupa kerakal, dia dapat menyimpan air lebih banyak dibandingkan batu sedimen yang sudah menjadi lempungan, yang sudah jadi padatan. Nah, itu juga kan berarti litologi batuan dapat mempengaruhi
kemampuan batuan untuk menyimpan dan melepaskan air gitu. Nah, kualitas air juga bisa dilihat itu dari jenis batuan atau mineral yang ada di lapisan tanah tersebut. Terus yang ketiga, permasalahan utama dalam penggunaan air tanah meliputi eksploitasi berlebihan, penurunan muka air tanah, intrusi air laut, serta pencemaran. Solusi teknis yang dapat diterapkan untuk melapir recharge batuan, zona konversi, sumur pantau, dan pengelolaan berbasis daerah tangkap air. Nah, jadi eksploitasi berlebihan itu merupakan masalah utama. Contohnya di daerah Taiwan yang mengalami penurunan permukaan sampai ambles gitu, jadi gara-gara tidak ada lagi air yang menopang permukaan tersebut. Terus juga di daerah Jakarta dia sudah mulai mengalami penurunan sedikit demi sedikit dikarenakan eksploitasi airnya berlebihan. Jadi airnya tuh selalu diambil terus tanpa memperhatikan kondisi dari aquifer tersebut. Terus juga ada intrusi air laut. Nah, intrusi air laut ini salah satu permasalahan juga ya. Jadi apabila air laut tersebut apabila sumur tersebut tercemar dengan air laut, itu yang pasti sudah tidak bisa diminum. Terus juga tidak kalau untuk baju segala macam, untuk bersih segala macam agak kurang karena bisa merusak pakaian juga, jadi tidak bisa untuk kehidupan sehari-hari. Nah, intrusi air laut ini biasanya berada di daerah-daerah pantai, contohnya di daerah Teluk, di daerah Harikin Merak Belantung, terus di daerah Bakauheni, terus di daerah Dermaga Kalianda. Nah, itu semua tuh daerah-daerah yang di pinggir-pinggir pantai biasanya lebih rentan terkena intrusi air laut karena batuan-batuan di sekitar situ juga biasanya batu pasiran atau batu luruhan sedimen lepas yang mengendap. Jadi air laut itu masih bisa meresap ke sumur-sumur warga sehingga airnya tercemar. Nah, terus juga ada solusinya tuh pembuatan recharge, zona konservasi, sumur pantau, dan pengelolaan berbasis daerah tangkap air. Daerah tangkap air ini bisa simpel aja. Kita bisa buat sumur dalam jangka 5-7 meter untuk menampung air hujan. Nah, di situ jadi kita bisa nampung juga air hujan. Nampung air hujan dalam artian bukan kita secara langsung menampung air hujan ya, tapi kan ketika hujan terus meresap ke permukaan tanah, airnya itu bakal naik ke sumur kita. Jadi itu yang dinamakan sumur tangkapan hujan. Terus sumur pantau juga kita bisa buat untuk memantau ketinggian muka air tanahnya berapa, MAT-nya berapa. Jadi kita bisa memantau ini ada penurunan atau ada kenaikan. Jadi kita bisa melihat kondisi dari muka air tanah atau dari aquifernya juga. Soal kedua, studi kasus aquifer di wilayah Kars. Wilayah Kars memiliki sistem hidrologi unik karena batuan karbonat yang larut membentuk rongga dan rekahan. Nah, wilayah Kars ini biasanya dia lereng-lereng tinggi, curam. Nah, jadi kenapa unik? Karena kalau di pebukitan pasti airnya meresap di pebukitan terus mengalir ke ketinggian yang lebih rendah atau di kaki-kaki gunung. Nah, sedangkan di wilayah Kars ini dia tidak biasanya dia itu merupakan suatu puncak-puncak gitu, puncak-puncak bukit. Jadi air itu langsung mengalir tanpa meresap dulu ke tanahnya. Terus juga wilayah Kars ini biasanya ini dia batuan gamping. Terus aliran tanah
di aquifer karst bersifat cepat dan tidak seragam. Potensi air tanah di karst besar, namun sangat rentan terhadap pencemaran. Nah, karena tadi sudah saya sebutkan litologi dari wilayah karst ini merupakan gamping. Nah, juga itu sangat rentan pencemaran oleh air karena kan gamping juga bersifat mencemari juga kan. Terus juga di wilayah karst kan tidak ngeresap ke tanah tuh, jadi otomatis air yang lewat itu mengikis batuan-batuan di wilayah karst tersebut, jadi kayak air terjun yang ngikis batu-batu gitu kalau penggambarannya. Mitigasi pencemaran dapat dilakukan dengan melindungi juga zona resapan, menata penggunaan lahan, serta monitoring kualitas air secara berkala. Nah, pencemaran dapat dilakukan dengan melindungi zona resapan. Jadi kita bisa juga tempat-tempat aliran nih setelah karst ini kita melindungi seperti membuat bendungan atau membuat pintu-pintu air. Itu juga dapat menahan air itu untuk terlepas langsung terbuang, jadi kita dapat menampungnya. Terus juga dapat melakukan monitoring kualitas air, jadi kita selalu mengecek kualitas dari air tersebut apakah tercemar oleh gampingnya atau tidak gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh wilayah karst di daerah Gigi Hiu di pantai di Tanggamus ya. Nah, bisa dilihat juga tuh puncak-puncaknya atau badan bukitnya itu selalu kecil dan menjunam ke atas itu, berdiri ke atas itu seperti batuan-batuan tajam seperti itu. Nah, itu dia diakibatkan buat karst gamping itu tergampang terlarut, jadi air itu udah mengikis pinggir-pinggir permukaan dari gamping tersebut. Soal ketiga, pengaruh struktur geologi terhadap aliran tanah. Struktur geologi seperti sesar, lipatan, dan rekahan mempengaruhi pola aliran di air tanah. Nah, kalau semisal ada sesar, biasanya ada zona ancuran. Di zona ancuran ini biasanya terjadi ada pulau-pulau kecil di daerah tersebut. Contohnya di daerah Panjang itu ada sebaran batuan metamorf, dan juga di sana tektoniknya aktif sehingga mengakibatkan batuan itu hancur lebur, jadi acak-acakan banget, sehingga jadi kayak ada pulau-pulau kecil gitu, pulau-pulau kecil di tengah-tengah airnya itu. Juga ada rekahan dengan mengakibatkan airnya itu lurus, tidak ada kelokan dan lain-lain. Sesar dapat berfungsi sebagai jalur maupun penghalang aliran tergantung material pengisinya. Nah, betul juga tuh, benar. Sesar dapat berfungsi sebagai jalur. Jadi sesar ini apabila sesar ini di bagian pertengahan itu dialir oleh air, dia bakal jadi aliran air yang lurus. Apabila tidak lurus juga, dia dapat jadi penghalang dan berkelok-kelok juga, keloknya langsung patah biasanya kalau ada sesar gitu. Contohnya di wilayah Klaten, rekahan batu vulkanik dari Gunung Merapi menjadi jalur utama pergerakan air dan penyimpanannya. Contohnya juga ada di daerah Kali Asin, Bandar Lampung Sukabumi ya. Di sana tuh ada rekahan dari batuan diorit, granodiorit dan batuan andesit. Jadi di tengah-tengah itu airnya tuh mengalir lurus dikarenakan adanya rekahan seperti di wilayah Klaten ini. Nah, ini contohnya nih. Ini adalah salah satu contoh rekahan
di aliran sungai ya. Jadi kita bisa lihat tuh di ujung sana udah mulai agak bercabang-bercabang dikarenakan di sana sudah bukan bagian dari rekahan lagi. Sedangkan di wilayah yang dekat di bawah, pas di bawah jembatan ini, dia lurus, tidak ada kelok sama sekali. Itu merupakan salah satu rekahan. Nah, kenapa ini tidak dapat dikikis oleh air? Dikarenakan kedua-keduanya adalah sebaran batuan beku. Yang mana batuan beku itu adalah salah satu batuan yang keras, tidak seperti batuan sedimen yang gampang kekikis atau emut apa tanah atau lumpur yang gampang kekikis oleh air. Jadi di bagian kiri ini merupakan adalah suatu batuan granodiorit dan sebelah kanan adalah batuan andesit. Oke, next. Penggunaan hukum Darcy untuk menentukan kecepatan aliran tanah. Hukum Darcy, rumusnya V sama dengan K kali delta H sama per L. Nah, ada contohnya nih. K sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 4 M per det delta H sama dengan 2M L sama dengan 200, maka V 2 dikali 10 pangkat min 6 M per det. Perubahan porositas dan rekahan batuan dapat mempengaruhi hasil perhitungan. Pemahaman ini penting dalam pengelolaan air tanah di wilayah perkotaan agar mencegah pencemaran dan intrusi air laut. Jadi di wilayah perkotaan, air tanah itu harus selalu dipantau agar pencemaran dan intrusi air laut tidak terjadi. Apabila terjadi, kita dapat antisipasi untuk mencari titik baru, untuk mencari akuifer baru agar air yang kita konsumsi atau kita gunakan itu air-air yang bagus, tidak tercemar dan tidak terkena intrusi air laut. Nomor 5, analisis kualitas air tanah dalam perspektif geologi, fisika, kimia, dan biologi. Yang pertama, geologi. Jenis batuan, struktur, dan stratigrafi mempengaruhi kualitas air tanah. Jadi benar ya, batuan-batuan itu mengandung mineral, dan mineral-mineral ini bisa aja tercampur oleh air. Dan struktur juga mempengaruhi kualitas air. Apabila ada kelokan-kelokan struktur di tengah-tengah tadi seperti rekahan itu juga di kali asin tersebut. Terus stratigrafi juga, stratigrafi kita dapat menentukan pelapisan ini, pelapisan jenis-jenis batuan. Nah dari situ kita dapat melihat kita dapat melihat batuan-batuan apa yang terdapat di lapisan tersebut untuk menentukan ini mineral apa yang terdapat di air tersebut. Kalau di fisika, suhu, kejernihan, konduktivitas listrik menunjukkan kondisi dan kemungkinan pencemaran. Kalau di kimia, pH itu yang normal 7, kalau di atas 7 berarti dia asam, kalau di bawah 7 itu berarti dia basa. Mineral sama seperti geologi, jenis batuan tuh dilihat juga sebenarnya dari mineral juga, dan TDS menentukan tingkat keasaman dan kandungan garam. Nah, fungsi dari tingkat menentukan TDS ini tadi untuk menentukan pencemaran dari tingkat keasaman dan juga kandungan garam ini, intrusi atau salinitas air laut. Kalau dari biologi, mikroorganisme patogen dapat menyebabkan kontaminasi. Mitigasi yang dilakukan untuk pengelolaan sanitasi dan disinfeksi. Jadi sekian dari saya, mohon maaf ada banyak kekurangan. Saya juga masih mahasiswa. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat tersampaikan dengan jelas walaupun agak terbata-bata dikarenakan mungkin kurangnya saya dalam kemampuan berkomunikasi, tapi insya Allah yang saya sampaikan adalah suatu kebenaran.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.